Pencaksilat, sebuah bela diri khas Indonesia. Berakar dari budaya tiap daerah, tersebar ke banyak tempat dengan ragam jurus dan aliran. Bak orang menari, gerakan silat begitu lentur, anggun, tapi mematikan. Begitu anggunnya, hingga silat disebut sebagai seni bela diri. Dia juga membanggakan Indonesia dalam pentas-pentas olahraga. Di Madiun, Jawa Timur, silat menjadi napas kehidupan. Di kota kecil ini, sulit menemukan orang Madiun yang tidak pernah belajar silat di masa hidupnya. Di kota ini, aliran silat setia hati tumbuh dan menjadi rujukan mayoritas perguruan silat. Tidak hanya keindahan gerak dan kekuatan, tapi falsafah hidup juga ada di dalamnya. Inilah cerita silat setia hati pendekar Madiun. Degup kota Madiun, Jawa Timur berdetak oleh aktivitas warga. Sejak pagi, pasar-pasar tradisional Madiun sudah menggeliat. Kawasan tengah kota mulai dibanjiri warga yang akan memulai kerja. Pertokoan, perkantoran maupun perusahaan-perusahaan lokal nasional menjadi pusat mata pencarian mereka. Sejak dulu, Madiun, kota terbesar kedua di Jawa Timur ini, dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Di zaman penjajahan, pemerintah kolonial merintis fungsi kota Madiun dengan membangun jalan lurus dari Madiun hingga Yogyakarta dalam proyek Jalan Dendles pada 1811. Pemerintah Indonesia melanjutkan dengan membangun lapangan udara Iswayudi yang sekarang menjadi salah satu basis militer Angkatan Udara dan pabrik pembuatan kereta api Inka. Di tahun 2012, survei Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur menyebut, industri perdagangan dan jasa membuat pertumbuhan ekonomi di kota Madiun naik 0,7%. Ini membuatnya menjadi daerah terbaik dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun yang sama. Di tahun 2012, APBD-nya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dengan pendapatan per kapita di atas 1 juta rupiah per tahun. Di tengah semakin sibuk dan bertumbuhnya kota, Madiun tidak kehilangan identitasnya. Beberapa tradisi ataupun budaya lokal memang sudah lama ditinggalkan, tetapi tidak dengan pencaksilat. Pencaksilat adalah napas bagi keseharian warga Madiun. Dan seperti halnya sebuah kredo, pencaksilat laksana kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh warganya hingga saat ini. Bela diri adalah api dalam semangat orang Madiun. Dia diperkenalkan dan diajarkan turun-temurun menjadi tradisi hidup yang tidak pernah hilang. Dengan luas hanya sekitar 66.000 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 180.000 jiwa, Madiun disesaki oleh berbagai perguruan silat. Data Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Madiun menyebut, lebih dari 95.000 orang pernah dan masih menjadi murid dari berbagai perguruan silat yang ada. Jadi di dalam pencaksilat itu ada spirit untuk berjuang, untuk mendobrak, dan itulah karakter orang-orang di Madiun. Jadi jiwa-jiwa petarungnya itu ada. Jadi memang seharusnya kalau kita bisa mengupas atau memaknai budaya pencaksilat, itu bisa dijadikan sebuah pedoman ke depan bahwa inilah karakter orang Madiun. Meski masih terus diteliti, para pegiat sejarah di kota Madiun meyakini tradisi bela diri di Madiun dimulai sejak daerah ini menjadi basis pemberontakan Jaya Katuang di Kerajaan Singosari di 1281. Ekspansi tentara Mataram Yogyakarta ke timur Jawa pada periode 1600-an menjadikan Madiun sebagai basis militer, juga membuat kota ini menjadi pusat pelatihan bela diri. Ini tidak lepas dari histori, sejarah dari
Madiun sendiri, di mana sebelum era pencak organisasi ini muncul, ternyata di Madiun ini ada peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang mempunyai karakter, dan karakter tersebut menurunkan budaya pencak itu sendiri. Karakter itu adalah karakter pemberani, karakter petarung. Kalau kita bicara masa lalu Madiun, di mana era kerajaan, mungkin kita kenal Jaya Katuang, seorang pemberontak dari negara Gelang-Gelang, pemberontak Singosari. Sesuai dengan penelitian teman-teman, negara Gelang-Gelang itu berada di wilayah Madiun, dan di era Mataraman ada tokoh Ronggo Prawilodirijo yang ketiga, Bupati Madiun, tahun 1810 memberontak kepada Dendels. Hari ini, ada 14 perguruan silat di kota Madiun yang terus eksis dan berkembang hingga memiliki banyak murid. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 50 tahun dan merupakan pendiri Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Sebagian besar di antaranya adalah perguruan yang lahir dan tumbuh di Madiun, seperti Setia Hati Terate, Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Rasa Tunggal, dan Perguruan Ilmu Bela Diri Kerasakti. Tidak ada keterangan pasti berapa sebenarnya jumlah murid-murid mereka. Masing-masing perguruan cenderung melebih-lebihkan jumlah murid. Satu perguruan bisa mengklaim punya ribuan murid, sementara yang lain seperti tidak mau kalah, mengaku memiliki 1 juta murid yang tersebar di berbagai daerah hingga ke luar negeri. Tetapi mungkin pendapat ini bisa menggambarkan silat sebagai magnet yang menarik hati banyak orang Madiun. Kalau yang saya lihat seumuran saya, tidak ada seorang anak pun yang tidak akan ikut sebuah perguruan. Jadi kalau masyarakat Madiun wajib hukumnya belajar pencak di perguruan manapun. Namun, keberadaan berbagai perguruan silat di Madiun bukannya tanpa masalah. Selama bertahun-tahun, Madiun kerap didera konflik dan kericuhan antara perguruan silat. Penyebabnya kadang sepele, hanya perselisihan antar murid, kemudian memancing solidaritas anggota yang lain. Tidak hanya harta benda yang rusak, beberapa kericuhan bahkan memakan korban jiwa. Tetapi, sejak 3 tahun terakhir, nyaris tidak pernah terjadi kericuhan serupa. Pertemuan intensif yang diinisiasi polisi dan pemerintah memaksa 14 perguruan silat Madiun berikrar damai hingga sekarang.